Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah Yogyakarta, yang saya hormati Mas dan Mbak dari Amikom yang sudah berkenan hadir di sini, yang saya banggakan anak-anakku kelas 10 SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tentulah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Mas dan Mbak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya berbagi ilmu untuk anak-anakku semua di SMA Muhammadiyah 4 ini. Untuk anak-anakku, pada kali ini kalian P7 dan diisi dengan materi public speaking. Jangan anggap remeh materi ini, karena ini akan besar manfaatnya untuk kalian setelah kalian lulus. Sebelum lulus pun juga banyak manfaatnya, tetapi akan lebih banyak lagi manfaatnya setelah kalian lulus. Ini adalah pengalaman kalian pertama mendapatkan public speaking, bagaimana cara kalian nanti bertutur kata, bagaimana kalian berkomunikasi dengan baik, bagaimana menghadapi situasi-situasi tertentu yang harus kalian bisa secepat kilat merubah posisi kalian, harus bersikap seperti apa kalian, bagaimana kalian mau ngomong, itu nantinya akan mencerminkan diri kalian sendiri. Begitu ya. Di samping saya yakin nanti ada muatan-muatan berkaitan dengan Amikom ya. Ada nggak? Ada nggak? Mbak? Oh, sesi tanya jawab. Oh ya, nah, nanti kalau mau tanya-tanya tentang Amikom juga boleh, disilakan. Ini kakak kelas kalian yang baru lulus kemarin, yang bareng di sini. Tahun 23, berarti sekarang udah semester 5, tahun 23 beliau. Adiknya sekarang ada di sini juga ya. Nah, ini alumni SMA Muhammadiyah, ambil jurusan apa Pak? Ilmu komunikasi. Beliau kuliah di Amikom dan alhamdulillah adiknya juga ada di SMA Muhammadiyah sekarang kelas 12. Itu kakak kelas ya, kakak gitu ya, panggilnya kakak. Nah, silahkan kalian perhatikan apa yang dipaparkan dari kakak-kakak Amikom ini nanti. Harapan dari sekolah, apa yang disampaikan betul-betul kalian bisa memanfaatkan ilmu itu, bisa kalian praktekkan di kehidupan kalian sehari-harinya, sehingga tutur kata kalian, apa yang kita ucapkan itu cerminan kepribadian kalian masing-masing. Begitu ya. Terima kasih, selamat mengikuti seminar, mudah-mudahan acara berjalan lancar. Mohon maaf Putri tidak bisa mendampingi sampai acara selesai karena ada acara TKA. Saya yakin dan jawabnya Waton itu mesti nyambi game. Kalian baru kelas 10 nah, perjalanannya masih panjang di SMA Muhammadiyah 4 ya. Ya karena kamu yang ngomong, makanya Putri tahu. Nah, silahkan jaga sikap kalian, jaga tutur kata kalian, alma mater kalian itu mahal harganya ya, gitu ya. Terima kasih. Nasrul minallah wa taufik. Bapak Sri Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini pesan, kalau ada yang rame sendiri dia langsung kasih quiz ya, jawabnya harus benar, gitu ya. Ya, biar melatih juga kepribadian mereka, bagaimana mereka bersikap di tempat dan menghadapi tamu, mereka juga harusnya sopan santun. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
bersama ketua kita Haidar. Terima kasih banyak Putri. Terima kasih banyak Putri sudah menyampaikan sambutannya. Kembali ke acara, sekarang dilanjutkan oleh sambutan ketua yaitu Kak Haidar yang tadi sudah foto bersama dengan Putri. Kepada Kak Haidar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya sebelumnya teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar, selaku ketua pelaksana dari kelompok kita ini. Kelompok kita ini bernama Social Aid Crew. Aid artinya 8. Kita ada bersama 8 orang. Kita dari Amikom Yogyakarta dan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Teman-teman, selamat datang di seminar pelatihan public speaking bersama Kak Viva, narasumber kita. Selamat bersenang-senang, belajarlah yang banyak, karena public speaking ini bukan cuma ngomong di depan kayak gini ya teman-teman. Di public speaking ini kita bisa banyak mempelajari banyak hal, yaitu bisa cara teknik berbicara, cara mengatasi rasa gugup, lalu bagaimana membuat audiens kita bisa memberikan reaksi kepada kita yang pastinya bakal berguna bagi kehidupan kalian masing-masing, entah di dunia kerja, entah di dunia di kehidupan sehari-hari, itu pasti sangat berguna ya teman-teman. Jadi silakan pelajari dengan baik. Bersama Kak Viva kita bisa bersenang-senang ya hari ini ya. Terima kasih juga kepada pihak sekolah yang telah memfasilitasi kami, kepada SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang sudah bekerja keras untuk bisa mengadakan acara ini. Jadi teman-teman, silakan bersenang-senang, silakan mempelajari dari materi yang akan disampaikan oleh kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Haidar atas sambutannya. Masih pada semangat ya nih? Belum ngantuk kan teman-teman? Yang perempuan mana nih suaranya? Halo? Halo? Oke, kita sekarang masuk ke acara inti nih. Kita bakal sosman bareng dan tentunya kalian harus menyimak materi yang ada ya. Selanjutnya akan masuk ke materi yaitu public speaking yang akan dibawakan oleh narasumber keren kita yaitu Kak Viva. Jadi selama materi kita juga bakalan main 2 game seru, yaitu ada role playing dan about me. Jadi buat kalian semua nggak usah takut-takut untuk berpartisipasi dan having fun sama kita. Langsung aja materi yang akan disampaikan oleh Kak Viva. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Atas kesempatannya yang luar biasa sekali pada hari ini menjadi MC. Boleh dong ditepuk tangannya untuk Kak Gesi. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Kita pada sarapan
sekali ya, terima kasih banyak. Dan tentunya teman-teman, mohon perhatiannya. Dan tentunya teman-teman, yang paling penting pada hari ini yaitu teman-teman bisa mendapatkan ilmu. Yang paling penting teman-teman tidak hanya mendengarkan atau melihat saja, tapi juga nanti ikut mempraktikkan agar informasinya dapat diterima dengan mudah juga. Oke, teman-teman bisa kita lihat di depan. Speak with confidence for your personal brand. Ngomongin confidence sama personal branding, emangnya apa sih Kak kaitannya dengan public speaking? Ada yang tahu? Apa kaitannya? Tentunya banyak sekali kaitannya, tapi nanti kita akan bahas. Oke, boleh dilanjut Kak? Oke, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang, jangan disakitin ya. Oke, teman-teman. Siapa yang suka nyakitin di sini ada? Aja. Oke, teman-teman. Siapa? Oke, kalau ada masalah pribadi disimpan dulu ya, kakak-kakak ya. Oke, teman-teman semuanya. Tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Kak Gandhi mengenai CV saya, dan ini ada CV singkat saya. Nama saya Viva Aisyah Nuramini, teman-teman bisa bilang panggil saya Viva. Saya asalnya dari Pemalang. Ada yang dari Pemalang juga mungkin, kakak nenek orang tua? Kakak? Ada yang dari Pemalang? Pokoknya Pemalang itu yang kapak, suaranya kapak gitu. Iya, betul. Iya, yang kali gitu biasanya ya. Yang kencot ya, betul. Prepare ya. Nanti kalau mau les privat bisa ya, DM aja. Oke, teman-teman, saya memulai karir juga ya. Jadi pada tahun 2022 saya baru lulus SMA. Itu saya coba melamar kerja menjadi sales. Padahal sebelum itu ijazah saya belum keluar, belum dapat ijazah SMA, tapi sudah melamar menjadi sales. Teman-teman tahu kan sales? Dimana sales ini kan pekerjaan yang membutuhkan kebutuhan public speaking, komunikasi yang baik, betul? Tapi teman-teman pada saat itu zaman SMA saya tidak mempunyai kemampuan itu. Alasan saya melamar sales itu di Yogyakarta karena saya menunggu pengumuman diterimanya saya di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Sambil menunggu itu saya melamar menjadi sales. Padahal sebelum itu sama sekali saya tidak ada basic public speaking. Tapi karena keinginan saya, mungkin dulu saya bukan tipe siswi yang mungkin ikut organisasi, ikut misalnya diskusi bersama teman-teman. Saya tipe yang introvert pada saat itu. Tapi saya memberanikan itu. Mungkin teman-teman akan kaget atau nggak percaya kalau saya dulunya adalah atlet sepak bola dan sepak takraw. Ada yang percaya? Percaya? Ada juga di sini yang mungkin cewek-cewek atlet sepak bola takraw. Nah, padahal kegiatan saya pada saat itu cuma fokusnya pada main bola dan sepak takraw. Jadi tidak ada kaitannya sama public speaking. Main bola takraw cuma tendang-tendang aja kan ya. Tapi saya memberanikan diri untuk menjadi sales. Pada saat saya diterima, biasanya kan orang diterima kerja senang kan ya teman-teman. Tapi saya ketakutan. Takutnya kenapa? Bisa nggak ya nanti saya bisa jadi sales? 1 bulan bekerja teman-teman, saya tidak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Teman-teman mungkin kalau lihat tren di TikTok, POV sales nawarin jualannya, terus dia kabur, malu-malu, ada yang lihat? Nah, saya pada saat itu seperti itu. Namun setelah 1 bulan 2 bulan berjalan, ternyata saya menemukan passionnya di situ teman-teman. Saya bisa berbicara, saya bisa melakukan negosiasi dengan customer, saya bisa menjelaskan produknya, saya mendapatkan achieve banyak banget pencapaian pada saat saya menjadi sales. Karena apa sih teman-teman? Saya berani mencoba. Nah, dari sales ini membawa saya sampai tahap ini. Kalau mungkin dulu saya nggak menjadi sales, mungkin teman-teman saya nggak akan ada di sini, nggak bisa berbagi sama teman-teman semuanya, karena saya nggak belajar public speaking di sana. Nah, mungkin ini kuncinya untuk teman-teman yang bisa diambil. Jangan takut untuk mencoba. Gak apa-apa kalau misal teman-teman saat ini merasa kurang mampu atau belum bisa public speaking, it's okay, tapi beranilah untuk mencoba. Nah, poinnya berani untuk mencoba, karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu gimana sih hasilnya nanti. Nah, setelah menjadi sales kurang lebih selama 6 bulan, akhirnya saya resign. Tahu resignnya kenapa?
ternyata saya diterima di Amikom. Ya, Amikom. Lagi-lagi saya bersyukur. Karena di Amikom saya mendapatkan banyak banget hal-hal baik. Nah, salah satunya di semester 1 saya sudah menjadi brand ambassador Amikom jurusan ilmu komunikasi. Nah, setelah menjadi brand ambassador Amikom di jurusan ilmu komunikasi, saya juga dipercaya untuk menjadi MC, moderator di berbagai event Amikom. Pada saat itu bukan cuma 1 kali 2 kali, tapi berkali-kali teman-teman. Repeat order lah ya istilahnya ya. Nah, dari Amikom saya mendapatkan job MC hingga keluar kampus sampai saat ini dipercaya di berbagai korporat, acara event non formal dan formal. Nah, ini berkaitan lagi. Nah, setelah ini saya saat ini 2025, saya saat ini masih semester 7. Saya belum lulus teman-teman, tapi saya sudah mendapatkan pekerjaan tetap. Pekerjaan full time sebagai digital marketer. Digital marketing ya biasanya. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Kok bisa ya? Seorang mahasiswa belum lulus tapi udah kerja. Ada yang tahu kenapa? Bukan orang dalam ya, bukan. Kira-kira apa kira-kira? Apa yang membuat saya bisa mendapatkan pekerjaan sebelum saya lulus kuliah? Prestasi. Oke, terima kasih kakak. Ayo kakak perempuan di depan, boleh tebak? Kira-kira apa? 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 Gak apa-apa, tebak aja. It's okay, salah, gak ada yang salah, gak ada benar. Ini adalah tebak-tebakan aja. Yuk, berani mengutarakan ide ya, pikiran, jangan cuma dipendam aja. Oke, kira-kira kakak apa? Kenapa kok bisa mahasiswa udah dapat pekerjaan? Karena berusaha. Oke, boleh. Ini yang belakang juga perlu tanyain biar gak ngantuk. Kira-kira apa yang bisa menjadi peluang kok bisa nih mahasiswa semester 7 udah mendapatkan pekerjaan full time? Kira-kira kenapa? Oke, berani mencoba, boleh. Oke, kakak, kira-kira kenapa nih? Peluangnya apa? Coba. Apa? Bebas, boleh berpendapat apapun itu. Usahanya, kalau yang di belakang apakah kira-kira kak? Rezeki tadi ya? Rezeki, boleh banget. Betul-betul teman-teman. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan public speaking. Oke, teman-teman, ini mungkin bisa jadi poin plus untuk teman-teman semuanya. Pada saat itu, saya melamar menjadi digital marketing. Ada 3 pelamar, di mana 2 pelamar itu mereka sudah lulus kuliah. Tapi ternyata yang dipilih saya. Kenapa? Pada saat sudah diterima, saya menanyakan ke HR-nya. Kenapa kak kok bisa waktu itu ada 3 pelamar, tapi kenapa yang dipilih saya? Nah, salah satu poin plusnya yaitu adalah public speaking dan personal branding teman-teman. Jadi teman-teman, saya mampu menjelaskan apakah value saya bisa diterima perusahaan dengan baik, dan saya juga bukan memamerkan ya istilahnya, membagikan kegiatan-kegiatan atau kemampuan saya di sosial media. Nah, itu salah satu poin plus yang dimiliki HR kenapa saya bisa diterima di salah satu perusahaan marketing di Yogyakarta menjadi digital marketing. Nah, ini teman-teman mulai saat ini bahwa public speaking itu sangat penting sekali. Public speaking, personal branding itu sangat berkaitan. Jadi teman-teman saya mohon untuk dari awal dan sekarang yuk kita coba kesampingkan dulu rasa malu-malunya, rasa takut untuk mencobanya kita sampingkan dulu dan kita mulai belajar public speaking. Oke, boleh di next kakak? Oke, sebelum masuk saya mau kasih tebak-tebakan dulu. Ini saya percaya gak akan ada yang bisa menebak ini apa. Iya pak. Tapi apa kakak? Oke guys, kita lihat ya.
akhir. Jadi teman-teman diharapkan memperhatikan dari awal hingga akhir agar informasinya dapat diterima dengan tepat. Oke? Bisa kondusif? Oke, terima kasih. Boleh di next kakak? Oke, mari berkenalan. Tadi saya sudah berkenalan nih. Kira-kira ada yang mau kenalan? Berani kenalan? Coba ada yang berani kenalan? Coba, kalau ada yang berani kenalan, luar biasa sekali sih. Coba, ada yang berani kenalan? Ada yang berani kenalan? Oke, teman-teman, apakah ada yang berani untuk kenalan? Sekedar sebelum saya tunjuk, ini saya coba tes keberanian dari teman-teman. Apakah berani? Ini kan temanya public speaking. Tapi kakak berani untuk mencoba berkenalan? Coba kita tes mentalnya dulu. Sebagai Gen Z ya, saya Gen Z di sini pengen lihat juga apakah keberanian Gen Z juga ada? Sebelum ditunjuk, apakah ada yang berani berkenalan? Oke, berarti saya tunjuk ya. Oke, tunjuk atau merelakan diri. Oke, sepertinya saya tunjuk aja deh. Siapa nih ya? Jing 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 jing. Perempuan satu, laki-laki satu. Oke, kakak boleh dibantu perkenalan ke depan ya. Terima kasih. Kakak boleh dibantu perkenalan. Gak apa-apa, gak dikit kok, gak dikit ayo. Oke, boleh kakak-kakak yang sudah saya tunjuk untuk maju ke Oke, kakak boleh dibantu perkenalan. Kakak kayak jadi kopi-kok ya, kakak super skincarenya gitu ya. Gak suaranya maksudnya suaranya kan. Jadi kakak boleh silakan perkenalan kepada teman-teman. Silakan kenalin apa aja kepada teman-teman yang di sini. Sampai tidak bisa berkata-kata gitu ya. Oke, dimulai dari kakak dulu. Perkenalkan, nama saya Zain Radif. Tenang teman, hargain mana Nama saya Zain Radif. Latihan saya di Sarwono. Saya lulusan dari KJS Umaja KKJ. Saya kelas Oke kakak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Sabria Febriani, biasa dipanggil Dina, dari kelas X2. Saya lulusan dari SMP San Sampurna Nasyim, terus saya tinggal di Dipiwan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Boleh dong ditunggu tangannya? Oke, kakak, kira-kira kenapa sih kita penting banget untuk belajar tentang public speaking? biar tahu. Biar lebih percaya diri. Biar lebih percaya diri. Oke, terima kasih. Boleh dong sekali lagi beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke, luar biasa. Keren ya. Jadi untuk berbicara di depan umum itu gak mudah loh teman-teman semuanya. Ini luar biasa sekali. Kita masuk tapi sudah berani berkenalan ya. Teman-teman semuanya mohon perhatian. Tadi
posturnya. Halo, perkenalkan nama saya Viva. Saya dari sini posturnya bergoyang-goyang. Iya, goyang-goyang. Perkenalkan saya dari kelas ini. Nah, tidak disadari itu adalah hal yang sederhana tapi sangat penting dalam public speaking, dalam berbicara di depan umum. Ketika kita berbicara di depan umum, pastikan posisi kita tegak, posisi sempurna. Gesturnya dimainkan teman-teman. Dan ada juga satu yang perlu kita amati. Ada yang tahu apa selain tadi goyang-goyang? Ada yang tahu? Nah, betul banget. Misalnya nih, perkenalkan saya Viva, saya ini. Nah, teman-teman bayangkan ya, apa yang ada di benak teman-teman semuanya ketika Kak Viva menyampaikan materi. Ini saya kasih contoh ya, seperti ini. Selamat pagi teman-teman semuanya, saya Viva Aisyah ini. Hari ini saya kira-kira apa yang ada di benak teman-teman semuanya? Gak jelas, betul. Apalagi susah dipikir, tidak profesional, mengganggu. Banyak sekali teman-teman. Nah, itu namanya filler word. Itu namanya filler word. Jadi filler word ini tidak ada fungsinya dalam public speaking, tapi seringkali ikut. Nah, mulai saat ini yuk kita biasakan yuk ngomong hindari filler word atau caranya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu caranya gimana? Belajar boleh. Nah, ini saya kasih sedikit tips. Ketika teman-teman sudah kebingungan ingin berbicara apa, biasanya kan bunyinya stop. Kita diam sebentar aja. Kita diam sebentar aja, tarik nafas, baru lanjutin. Itu bisa mengurangi filler word. Begitu ya? Mulai saat ini kita take down dulu yang namanya filler word. Oke, setuju? Setuju. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya pengen tahu nih, yuk kita beda-beda bareng. Apa masalah teman-teman ketika berbicara di depan umum? Nervous, takut salah, grogi, getar, introvert. Ada yang sampai mengkisan nggak? Sampai keringetnya berjujuran ada? Nah, it's okay teman-teman. Tapi tahu nggak sih teman-teman kenapa ya kita cuma ngomong di depan umum, tapi kok bisa sampai takutnya itu setakut itu kira-kira kenapa ya? Oke, teman-teman semuanya. Kita sadar dulu. Oke, hai. Hai, sebenarnya. Oke, kita telah dulu. Kenapa sih ketika kita berbicara di depan umum, kok kita kayak perlu tekanan gitu? Yuk, kita sadar dulu teman-teman. Sebelum kita memulai berbicara di depan umum, sadar gak? Seringkali kita sudah overthinking duluan. Sadar? Duh, aku kurang ini lagi. Duh, public speakingku gak bagus. Duh, lagi pinteran dia lagi. Nanti kalau aku salah gimana? Dan seringkali teman-teman, kita itu membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Betul nggak? Padahal gak akan ada habisnya teman-teman semuanya. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi yang perlu diingat, bandingkanlah diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Sudah dibandingin belum? Sudah ada perubahan belum? Sudah, kalau sudah bersyukur. Nah teman-teman, jadi salah satu faktor kenapa sih kita takut berbicara di depan umum karena kita seringkali membandingkan diri kepada orang lain. Padahal setiap orang itu punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang itu punya uniknya masing-masing. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Malah membandingkan itu tidak akan ada habisnya dan malah menghilangkan kepercayaan diri kita sendiri. Setuju nggak? Nah, mulai saat ini yuk stop bandingkan diri kalian, tapi upgrade skill kalian. Seperti hari ini, teman-teman ini sedang upgrade skill, yaitu dengan mengikuti seminar public speaking ini. Jadi ini adalah teman-teman, saya rasa teman-teman di sini juga sudah mempunyai kemampuan public speaking yang bagus. Cuma tinggal dipoles aja. Jadi dengan adanya kesempatan
semuanya. Setuju? Oke kakak, kita next. Nah teman-teman, ada gambar spidol merah sama spidol biru. Warnanya, kira-kira kenapa warnanya? Apa sih? Nah, jadi teman-teman, di sini ada yang namanya spidol warna biru dan warna merah. Masing-masing spidol akan menggoreskan warnanya sendiri di kertasnya. Sama halnya kayak kita semua, kita itu punya keunggulan, punya kekurangan, punya uniknya masing-masing. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya nih, teman-teman akan presentasi di kelas. Sebelum presentasi teman-teman sudah berarti duh, aku gak cantik lagi. Duh, aku kurang tinggi. Duh, aku gak pintar. Nah, kita selalu membandingkan diri kita sendiri. Nah, bayangkan teman-teman, saya kasih perbandingan ya. Jadi ada orang A dan orang B. Masing-masing orang ini mempunyai kecerdasan emosional yang bagus, IQ-nya bagus, punya ide-ide yang cemerlang. Tapi ada bedanya teman-teman. Nah, dua orang ini akan bekerja atau mungkin sedang berada di perkuliahan ya. Nah, orang A mempunyai kecerdasan yang hebat, mempunyai ide-ide yang cemerlang, dan akan melakukan presentasi ke atasan. Tapi sayangnya teman-teman, orang A ini dia tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik idenya, tidak mempunyai komunikasi yang baik, tidak mempunyai kemampuan public speaking yang bagus. Jadi dia tidak bisa menyampaikan idenya dengan baik kepada atasannya. Lalu ada orang B. Orang B ini sama-sama pintar, sama-sama punya kecerdasan emosional, IQ-nya bagus, idenya juga bagus. Tapi bedanya teman-teman, orang B ini dia punya kemampuan komunikasi yang baik, punya public speaking yang baik, sehingga dia bisa menyampaikan idenya dengan baik kepada atasannya. Oke, suara saya terdengar? Oke. Nah, kira-kira dia tahu nggak kelanjutannya gimana? Nah, pada akhirnya teman-teman, orang bela yang dipromosikan sama atasannya. Karena apa? Dia punya value lebih, value dalam kemampuan public speaking-nya, dalam menyampaikan komunikasinya dengan baik ke atasannya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan teman-teman. Apakah teman-teman sudah punya value yang ada di diri teman-teman semuanya? Value apa sih yang mau ditonjolkan teman-teman? Nah, public speaking ini pastinya akan diperlukan dimanapun kalian berada teman-teman. Ada yang rencananya mau lanjut kuliah? Coba angkat tangannya mau lanjut kuliah? Lanjut kuliah? Oke, banyak ya. Saya kasih bocoran aja ya teman-teman. Di dunia perkuliahan, public speaking nomor 1. Setiap hari kita presentasi. Percaya nggak? Presentasi. Jadi teman-teman maksimalkan. Selain untuk presentasi, public speaking juga bisa menjalin relasi kalian dengan dosen. Salah satunya saya teman-teman, saya dipercaya menjadi MC karena saya direkomendasikan oleh dosen saya. Karena dosen saya melihat kemampuan public speaking saya, kemampuan presentasi saya di kelas, lalu saya direkomendasikan menjadi MC dan sampai saat ini saya masih terjun di dunia public speaking. Percaya kan? Public speaking itu bisa loh membawa kalian ke jalan manapun yang kamu mau. Tinggal teman-teman tuh mau berusaha mencoba atau tidak. Jadi yuk mulai saat ini kita kesampingkan dulu malu-malunya, kita kesampingkan dulu ketakutannya, kita tonjolkan niatnya untuk belajar public speaking. Oke, boleh dibantu next kakak? Ada yang tahu? Rowan Sebastian Atkinson? Ada yang tahu? Manusia, betul. Betul, terima kasih ya informasinya ya. Sangat membantu sekali. Oke, kita next. Ya, betul. Beliau adalah Mr. Bean. Siapa sih yang gak kenal Mr. Bean sekarang? Betul, jadi kita tuh nonton Mr. Bean 1-2 jam tuh gak bosan, ketawa. Padahal, anak kecil pun kalau nonton Mr. Bean dia ketawa loh. Padahal Mr. Bean gak ngapa-ngapain, gak bersuara. Tapi teman-teman, betul, itu salut kak wajahnya ya, mimiknya gitu ya. Nah, melalui mimiknya, jadi teman-teman, nah ini berkaitan juga dengan kekurangan dan kelebihan. Oke teman-teman, kita perhatikan bersama-sama. Mr. Bean ini punya IQ yang tinggi,
Tapi kelemahannya, kekurangan dia gagal. Dia tidak bisa berbicara lancar. Tapi kekurangan itu bukan jadi hambatan beliau untuk selalu berkarya. Beliau tuh hebat banget kok. Dia bisa memainkan ekspresinya sesuai adegannya sampai kita ketawa-ketawa. Nah, melalui mimik wajah, melalui gestur tangan, ini bisa membuat kita audiens tuh paham apa sih yang dilakukan di screen tanpa kita mendengarkan suaranya beliau ngomong. Nah, public speaking itu bukan hanya suara seperti ini teman-teman. Jadi public speaking itu memuat mimik wajah, ada senyum, ada marah, ada sedih, dan ada gestur tangan. Ini semua bagian dari public speaking. Public speaking bukan hanya tentang suara aja. Jadi ada mimik wajah. Nah, karena kelemahannya Mr. Billy tidak bisa berkata dengan lancar atau gagah, maka dia menjadikan kekurangan itu sebagai kelebihannya melalui mimik ekspresinya yang hebat ketika berakting. Jadi audiensnya tahu. Nah, dari sini teman-teman, jangan jadikan kekurangan kalian sebagai hambatan. Yang tahu kekurangan kita tuh siapa sih? Diri kita sendiri. Orang lain gak akan tahu. Jadi yaitu kita pandai-pandainya kita menutupi kekurangan kita dan jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. Bisa? Bisa. Insya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, kita next. Oke. No, yang pisau. Oke. Nah, pisau. Ada yang tahu pisau? Tahu lah ya. Salah pertanyaannya. Apa sih maksudnya pisau di sini kakak-kakak? Ada yang tahu? Kata-katamu setajam pisau, menyakitkan itu. Teman-teman tahu, pisau kalau dipegang sama orang jahat, pisau ini bisa melukai, bahkan bisa membunuh orang lain. Setuju? Tapi ketika pisau ini dipegang oleh koki yang andal, pisau ini dibuat untuk memotong bahan-bahan makanan yang lezat. Sama seperti mulut kita teman-teman. Teman-teman sadar gak? Seringkali kita mengeluarkan killer word. Ada yang tahu killer word itu apa? Kata-kata yang menyakiti. Misalnya nih teman-teman, seringkali kalau teman-teman tidak sadar ya kan? Misalnya teman-teman ketika lagi ada acara event di sana, lagi ada tugas kelompok, terus ada salah satu teman kalian kerjanya belum selesai, tapi gak sadar kalian bilang, kok kamu lelet banget sih, gini aja gak selesai-selesai, nyakitin gak? Nyakitin kan? Padahal teman-teman, mulut kita bisa mengeluarkan kata-kata positif. Daripada kita bilang, kamu lelet banget sih gak selesai-selesai, lebih baik kita bilang, kamu udah selesai belum? Kalau belum selesai aku bantuin. Itu bikin bahagia gak sih? Bikin kan? Nah, ini kembali lagi ke teman-teman. Ini killer word yang menyakiti hati orang lain atau membahagiakan? Membahagiakan. Sadar gak sih teman-teman? Kita ngomong cuma 5 detik, tapi bisa nyakitinnya 5 tahun loh. Sadar gak? Nah, untuk sekarang yuk kita belajar bersama-sama untuk mengurangi killer word. Kita tanamkan positif kata-katanya. Karena teman-teman tahu, kata-kata yang positif itu bisa mengubah hidup orang loh. Bisa memotivasi hidup orang loh. Percaya nggak? Percaya? Oke, sekarang kita janji ya. Mulai sekarang kita mengurangi killer word, tapi kita akan tanamkan positif ya. Kata-kata yang positif, oke? Oke. Boleh kakak dilanjut? Oke teman-teman, topik kita hari ini tadi kita sudah membahas mengenai masalah umum saat public speaking, yaitu tadi ada grogi, nervous dan lain sebagainya. Lalu ada juga tentang public speaking. Jadi public speaking itu bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga bisa melalui mimik wajah, ekspresi tadi mimik wajah, terus gestur, ya. Oke, lalu juga akan kita belajar mengenai bicara efektif dan efisien. Dan yang lain nanti kita akan praktik. Oke, kakak boleh di next. Nah, teman-teman, siapa sih yang perlu belajar public speaking? Siapa? Siapa? MC. Thank you. Ada lagi? Apakah cuma Kak Viva di sini yang harus belajar public speaking untuk menyampaikan materi? Apakah Kak Gedi yang tadi harus belajar public speaking untuk menjadi MC? Ataukah orang-orang di sini aja yang harus belajar
di kuliah, di dunia pekerjaan, semuanya membutuhkan public speaking. Oke, kita next kakak. Nah, teman-teman, kenapa sih saya sangat menekankan public speaking itu penting banget? Nah, ini ada salah satu toko investor sukses abad 21 yaitu Warren Buffett mengatakan, kamu dapat meningkatkan 50% nilai diri kamu dari orang lain hanya dengan belajar komunikasi. Percaya nggak? Oke, next kakak. Oke, nilai diri Anda dibandingkan orang lain 50% cukup tinggi. Teman-teman, bayangin, kalau Kak Viva buang uang 100.000 dan 2.000, kira-kira teman-teman mau ambil yang mana? 2.000. Oke, kalau ini 100.000? 100.000. Nah, ini beda persepsi ya. Nah, pasti akan memilih value yang lebih tinggi. Nah, sama teman-teman, kalau teman-teman pengen punya value tinggi, ya sudah, kita bersama-sama upgrade skillnya. Kira-kira teman-teman pengen dipandang orang sebagai orang seperti apa sih? Pribadi yang seperti apa sih? Baik, terus? Nah, value diri ini bisa kita bangun melalui upgrade skill, melalui personal branding. Dan teman-teman cari dulu value apa sih yang cocok untuk diri teman-teman. Skill apa sih yang cocok sama teman-teman? Pastikan skill itu teman-teman suka. Kalau tidak suka, teman-teman akan capek menjalankannya. Kayak misalnya Kak Viva nih saat ini menjelaskan materi selama hampir 1 jam. Tapi Kak Viva gak capek, tapi suka. Karena apa? Karena Kak Viva suka. Nah, pastikan teman-teman juga punya passion yang memang teman-teman sukai. Karena kalau tidak disukai, pasti akan capek menjalankannya. Nah, misalnya teman-teman pengen menambah value atau pengen branding diri teman-teman menjadi content creator. Teman-teman pengen dipandang orang lain sebagai content creator. Ya sudah, teman-teman belajar mengenai content creator. Misalnya membuat konten pada hari ini. Misalnya, kalau semuanya hari ini kita sedang mengikuti seminar public speaking loh. Nah, di posting, disebarkan agar orang lain tahu. Gimana caranya orang lain tahu kalau kamu content creator, tapi kamu gak membagikan itu? Gak ada yang tahu kan? Sekarang media itu banyak banget teman-teman. Ada Instagram, apalagi sosial media kalian? TikTok, apalagi? Facebook, YouTube. Nah, media-media itu bisa membagikan value kita agar orang lain tahu. Nah, kayak Kak Viva juga, Kak Viva sering banget membagikan kegiatan-kegiatan Kak Viva di sosial media, personal branding. Sebelumnya, Kak Viva ini gak kenal sama teman-teman di sini dari social crew. Kak Viva adalah kakak tingkat mereka, tapi mereka mengundang Kak Viva di sini karena apa? Karena personal branding tadi teman-teman. Karena dalam postingan Kak Viva di sosial media ya berisi tentang public speaking. Jadi mereka mengundang Kak Viva untuk membagikannya bersama teman-teman. Sama juga dengan teman-teman lainnya. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi content creator, kita silakan posting kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan content creator di sosial medianya masing-masing. Jangan malu, jangan takut dihujat. Gen Z, bukan Gen Z aja ya sebenarnya. Setiap orang tuh pasti punya ketakutan untuk diomongin di belakang. Betul? Gak usah peduliin itu. Yang penting kita berkembang. Nah, mulai saat itu teman-teman bangun public speaking dan bangunlah personal branding di sosial media yang teman-teman miliki. Oke. Nah, teman-teman kita lanjut lagi. Nah, tenang aja nih yang tadi takut mengenai berbicara di depan umum. Tenang aja, kalian gak sendiri. Karena ada penelitian guys, penelitian terhadap 3.000 manajer perusahaan tentang ketakutan terbesar mereka. Tahu gak apa yang paling terbesar? Berbicara di depan umum sebesar 41%. Bahkan ketakutan pada kematian itu hanya 3%. Lebih takut bicara di depan umum. Kok bisa ya? Emang semengerikan itu kamu bicara di depan umum? Padahal kita bisa mengatasi itu. Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, tidak takut berbicara di depan umum. Yang biasa saya terapkan yaitu 5P. Bukan P gitu ya, bukan P di WA ya. Ini 5P sendiri, yaitu persiapan apa yang ingin dibicarakan. P yang pertama, persiapan apa yang akan dibicarakan.
sudah ada orang yang menunggu kita untuk mendengarkan materinya. Jadi sebisa mungkin dari kita harus menyiapkan materinya terlebih dahulu agar nyaman didengar, agar bisa dipahami dengan mudah. Nah, selain persiapan materi, misalnya nih, Kak Genti tadi menjadi MC, berarti perlu persiapan. Apakah saat menjadi MC ini menggunakan mikrofon? Kalau misalnya menggunakan mikrofon, datang 1 jam sebelum acara, coba tekniknya apakah berjalan dengan lancar. Peletakan timnya juga, kalau misalnya volumenya, kalau saya bilangnya segini, apakah kekencengan? Kencang. Jadi kita harus atur mic-nya, persiapan. Itu salah satu dari 5P yang pertama, yaitu persiapan terlebih dahulu sebelum public speaking. Nah, yang kedua, penyesuaian diri. Teman-teman tahu nggak? Salah satu faktor kita gagal untuk berbicara di depan umum, tahu? Karena ada trauma. Mungkin saya nggak tahu ya, apakah teman-teman dahulu waktu kecil atau kemarin bicara di depan umum lalu diketawain karena ada kesalahan. Saya nggak tahu, itu bisa membuat trauma. Nah, trauma ini bisa menghambat kita untuk berani berbicara di depan umum. Nah, untuk itu, yuk kita sembuhkan dulu traumanya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jadi lupain aja. Kita jalanin hal yang baru. Kita lupakan kejadian-kejadian yang membuat teman-teman trauma ketika berbicara di depan umum. Oke, setelah penyesuaian diri yang trauma, teman-teman berusaha untuk damai dulu sama kejadian-kejadian yang mungkin membuat teman-teman malu saat berbicara di depan umum. Karena itu faktor yang paling penting juga. Karena dulu juga saya pernah mengalami, kalau teman-teman tahu, sebelum saya berani berbicara di sini di depan teman-teman, saya pernah diketawain satu kelas, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena pada saat saya presentasi di kelas, saya challenge diri saya sendiri. Saya nggak mau baca teks. Saya mau presentasi yang layaknya orang presentasi. Tapi karena pada saat saya lagi belajar, yang keluar bukan kata-kata teman-teman, tapi keringat. Keringat saya bercucuran, yang keluar cuma Pada akhirnya dosen saya bilang, udah kamu cuma gak apa-apa baca aja. Itu membuat saya agak trauma pada saat itu. Tapi kenapa? Ya udah, itu kan sudah lewat. Sekarang kita sudah ada kehidupan baru, perjalanan baru, ya sudah yang memalukan dilupakan aja. Kita beranikan diri untuk memulai berbicara di depan umum. Begitu ya, setuju? Oke, kita lanjut ke pernapasan. Nah, kami juga lagi belajar tentang pernapasan nih. Kalau kita berbicara di depan umum, biasanya kan grogi, nervous. Ditambah grogi nervous, ditambah materinya banyak. Itu kan butuh tenaga yang banyak juga kan. Nah, kita juga perlu mengatur pernapasan agar tidak terlalu ngos-ngosan. Mungkin teman-teman bisa melihat saya juga agak sedikit terpingat ya. Karena pernapasan ini memang agak sulit, harus terbiasa. Oke, setelah pernapasan, lanjut ke pemanasan. Gak cuma atlet doang yang butuh pemanasan sebelum bertanding, tapi public speaker juga butuh pemanasan. Pemanasannya gimana? Ya sudah, sebelum kita acara, 1 jam acara atau 30 menit sebelum acara, kita latihan dulu. Kita latihan, kita ulangi kata-kata yang susah, kayak tadi filler more, itu kan agak susah. Ya udah, kita sebagai public speaker harus dilatih itu. Pemanasan bisa melalui itu. Pemanasan bisa melihat kondisi terlebih dahulu. Gimana sih lokasi yang akan kita isi saat menjadi public speaker, saat ingin berbicara di depan umum. Oh, kalau misalnya di sini ada kakak-kakak perempuan, di sini ada kakak-kakak laki-laki. Jadi mana posisi public speakernya di mana? Nah, itu juga salah satu jadi pemanasan. Kita keliling-keliling dulu, melihat kondisionalnya di sini seperti apa, biar menyesuaikan diri kita juga. Oke, yang kelima itu adalah perubahan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Teman-teman kadang-kadang nggak sadar ya, kayak tadi perkenalan seperti ini. Perkenalkan, kakinya goyang-goyang. Nama saya Viva. Sama mungkin kayak gini-gini, ekspresinya gak tegar. Itu kadang kita nggak sadar, teman-teman. Kak Viva seringkali berbicara itu badannya bungkuk. Gak sadar aja gitu. Padahal secara dilihat kasat mata tuh gak estetik, gak bagus gitu ya. Nah, seringkali format Kak Viva tuh udah kode dari belakang. Dia tidak membungkuk. Nah, itu juga harus kita sebagai public speaker harus peka kondisi kita. Kita harus
biasanya makan coklat. Nah, siapin dulu coklatnya atau kopi. Boleh minum kopi dulu sebelum berbicara di depan gua. Nah, hal-hal kecil itu juga bisa membantu teman-teman untuk berani berbicara di depan umum. Sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain mungkin? Oke, tidak ada. Nah, next lagi. Komponen public speaking. Oke, ini yang kakak mau nanya, kalau misal ada yang bisa jawab ya? Komunikator itu apa ya? Yang berbicara. Good, thank you ya. Betul banget. Nah, di sini komunikatornya adalah Kak Viva. Kak Viva sedang menyampaikan informasi kepada teman-teman semuanya. Informasinya itu apa? Yaitu pesan. Nah, bagaimana sih pesan ini agar bisa diterima oleh lawan bicara Kak Viva? Kalau lawan bicara penerima informasi disebut komunikan. Nah, perjalanan dari pesan ke komunikan ini juga perlu teman-teman, perlu dipikirkan benar. Kayaknya misalnya Kak Viva perlu tanya jawab, libatin, interaktif sama teman-teman. Tadi Kak Viva sempat tanya-tanya kepada salah satu teman-teman semuanya tentang public speaking. Nah, itu salah satu strategi Kak Viva untuk mengirimkan pesan kepada teman-teman agar tersampaikan. Nah, setelah komunikan, komponen public speaking lainnya yaitu adalah media. Nah, setelah media adalah feedback. Nah, oke, teman-teman. Kak Viva mau nanya, feedback itu ada berapa jenis? Ada berapa? 2. Feedback positif sama negatif. Ini penting banget dalam public speaking, dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, ini saya Kak Viva nanya, feedback negatif. Bayangkan nih, teman-teman presentasi sudah menyiapkan materi dari beberapa hari yang lalu, sudah menghafal, tapi ternyata teman-teman kalian di belakang malah tidur, di belakang malah ngobrol sendiri, malah main HP. Nyakitin gak? Nyakitin kan? Nah, sebelum kita ingin dihargai orang lain, alangkah baiknya kita juga menghargai orang lain lebih dahulu. Nah, akan lebih suka juga kalau feedbacknya positif. Nah, feedback positif itu seperti apa? Jadi teman-teman paham apa yang telah disampaikan oleh komunikator, mengerti apa maksudnya, itu termasuk dalam feedback positif. Jadi ini ya teman-teman, komponen dalam public speaking. Ada komunikator, pesan, komunikan, media, dan feedback. Oke, sampai sini paham? Oke, sebelum lanjut, kayaknya kita masuk ke games aja kali ya Kak. Oke, kita akan ada games, ada hadiahnya kan Kak Gani? Ada hadiahnya enggak? Ada. Siapa yang mau hadiah? Coba. Mau hadiah? Oke, akan ada 2 hadiah ya Kak. Jadi teman-teman, hadiahnya tuh ada 3. Jadi kita sistemnya tentukan ya. Kalian kalau mau dapat hadiah, ada yang bisa nggak ya? Wow. Apa ya? Wow. Wah, kunci motor juga tuh. Oke, kita games nih Kak. Oke, siap. Udah pada ngantuk belum nih? Halo? Nih. Oke, untuk menghilangkan nafsu kita akan ada games dan tentunya akan ada hadiah ya Kak. Tentu banget dong. Oke, siapa yang mau
Oke, mau yang role play dulu? Role play dulu untuk 2 orang. Oke, kakak mau role play sini sebelah sini. Mau ini aja, biar adil. Ini aja. Oh, pipa. Pipa. Oh, pipa. Jadi 2 role play sama satunya kenalan, menjelaskan tentang dia, outputnya ya. Oh, iya. Oh, pipa. Jadi, Dulu aja kali ya, jadi yang teman-teman participant bisa menyusun. Nah, perkenalan dan menceritakan kamu itu siapa ya ke teman-teman semuanya selama 1 sampai 2 menit. Oke teman-teman, ininya timernya ya dipersiapkan ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya mohon perhatian karena teman-teman kalian di sini di depan akan berbicara di depan umum. Jadi tolong dihargai sebelum teman-teman juga ini dihargai, oke? Oke, silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faik Sani Wicaksono. Saya seorang siswa di Muhammadiyah 4 Yogyakarta SMA ya, masih belum kuliah. Jadi saya seorang ambivert. Jadi saya tuh diam gitu kadang-kadang, tapi kalau di circle yang tepat itu saya bisa jadi drummer juga bisa. Saya juga hobinya main musik. Aku bisa itu main drum. Piano juga lagi belajar. Terus aku juga suka gambar. Oke, aku potong. Coba kita challenge. Badannya tegak. Nah, tidak malah kering, tidak hilang seperti ini. Coba kita challenge. Boleh lanjut silakan. Jadi aku ya Enggak di bawah-bawah. rumahku di dekat taman untuk Good morning. Jadi kalau mau mampir ya. Ya, aku juga bisa renang gitu lumayan. SMP ku di SMP Alam Nurul Islam itu di Godean, bagian Sleman. Jadi aku dulu pas SMP itu dari rumah ke sekolah itu sekitar 12 kilo pulang pergi. Oke, masih jalan? Oh iya, aku pas kuliah besok mau lanjut ke Fakultas Kedokteran Hewan. Suka sama hewan. Niatnya pengen pelihara kucing tapi ibu saya kasih kucing ya. Oke, luar biasa sekali. Boleh dong beri tepuk tangan ya? Oke, terima kasih kakak. Siapa dulu kakak mau? Oh iya, oke. Luar biasa banget. Teman-teman susah loh menceritakan identitas sendiri secara spontan. Kok gak boleh? Secara spontan di depan umum itu susah. Tapi luar biasa tadi kakak keren banget. Semoga nanti ya, ini ya tercapai yang menjadi dokter hewannya ya. Amin. Oke, silakan kakak. Menyampaikan tentang materi public speaking. Kayak tadi Kak Viva kan. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ingin menyampaikan materi public speaking. Oke, mohon perhatiannya teman-teman. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Berlian Orlando. Hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait public speaking. Nah, jadi public speaking ini sangat penting ya untuk kita yang masih remaja, apalagi untuk kita nanti waktu lulus SMA pasti itu bakal berguna banget. Nah, jadi apa sih public speaking itu? Ada yang tahu? Ya, public speaking itu menyampaikan informasi terus bicara depan orang-orang gitu. Nah, terus kira-kira di sini udah pada ini belum apa
public speakingnya kira-kira yang udah bagus siapa? Nah, mulai hari ini kita harus terus melatih terus ya public speaking kita, soalnya bener-bener penting ini. Nah, biasanya public speaking ini kalau yang belum terlalu bisa, dia tuh banyak tantangannya. Misalnya kayak getar-getar gitu atau ya efek malu gitu di depan banyak orang ya. Terus belibet, badannya gerak-gerak. Saya. Iya, masih belajar masih ada. Tujuan public speaking itu ada yang tahu kira-kira public speaking ingin menyampaikan? Nah, untuk menyampaikan informasi dan untuk mempengaruhi komunikasi begitu. Oke, luar biasa sekali. Boleh dong ditepuk tangannya. Keren banget loh. Cara mendadak menjelaskan tentang public speaking di depan teman-teman itu gak gampang loh. Keren Kak. Semoga public speakingnya setelah ini semakin meningkat ya. Luar biasa sekali. Oke, sekarang gantian buat Kak semuanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Asafirul Hidayat. Saya dari kelas 2. Hari ini saya ingin menyampaikan public speaking. Public speaking adalah seni menyampaikan informasi yang informasi kepada orang lain. Oke, silakan kakak memperkenalkan dirinya kepada teman-teman, menceritakan diri. Oke teman-teman, kita ulangi ya. Perkenalkan, nama aku Asafirul Hidayat. Aku dari kelas 10-2. Hobi aku masak, membaca. Bener dong, bener kan teman-teman? Jadi aku asal sekolah aku dulu SMP dari MTS 6 Batul. Kalian harus tahu. Oke, terima kasih. Boleh dong tepuk tangannya mana? Oke, gimana nih, Kak? Ya, keren banget semuanya sudah berani untuk maju ke depan dan mau mendadak ya Kak itu. Betul banget, padahal ketika kita ditunjuk untuk berbicara di depan umum itu kayak jantung terasa mau lepas ya. Betul, karena itu tidak terbiasa. Karena teman-teman public speaking itu bisa, maaf ya, buku yang kakak aja. Jadi public speaking ini bisa karena terbiasa. Jadi teman-teman ya sudah, kalau misalnya pengen bisa public speaking, terbiasakanlah, gitu ya. Semuanya dikasih hadiah nggak nih? Udah kalian belum sih? Udah belum? Kasih hadiah ya. Oke, karena teman-teman tadi sudah berani untuk maju ke depan, nah kita akan memberikan
Oke, terima kasih banyak teman-teman. Silakan duduk kembali. Luar biasa sekali ya. Ini adalah mental yang teman-teman bangun tuh mulai dari sini teman-teman. Mulai dari kelas sederhana ya kak, mulai dari teman-teman lingkungan sekitar. Nah, setelah berani di lingkungan sekitar, nanti teman-teman akan berjalan kembali di lingkungan baru. Oke, gimana nih kak? Mau lanjut lagi ke materi atau? Oke, terima kasih ya kak sudah membantu tadi gamesnya. Kira-kira materi selanjutnya apa ya? Boleh dibantu next kak? Teknik public speaking. Teman-teman, ini ada informasi ya menurut Profesor UCLA, yaitu apa yang Anda katakan dalam public speaking ini keberhasilannya cuma 7%. Jadi materi yang teman-teman susun, yang teman-teman hafalkan, yang teman-teman sampaikan, itu keberhasilannya adalah public speaking cuma 7% aja. Lalu bagaimana Anda bersuara, keberhasilannya adalah 38%. Teman-teman mohon perhatiannya semuanya. Menurut kalian kenapa nih? Bagaimana Anda bersuara, keberhasilannya 38%. Berarti ini audio ya. Jadi intonasi yang dimainkan teman-teman. Public speaking itu bukan cuma sekedar ngomong teman-teman, tapi ada seninya. Intonasinya dimainkan. Bayangin nih, kalau Kak Viva ngomongnya begini. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Garing gak? Garing, tapi beda kalau misal Kak Viva mainkan intonasinya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar ya tentang public speaking. Apa sih public speaking itu? Nah, ada intonasinya. Ada yang perlu ditekankan. Jadi tidak flat. Jadi tidak membuat orang-orang itu katanya ngapain ya? Begitu. Jadi intonasinya ini keberhasilannya 38% dalam suara. Lalu bagaimana Anda tampil, keberhasilannya 55%. Nah, bagaimana Anda tampil? Ada yang tahu itu berupa seperti apa? Visualnya. Tampilan teman-teman ketika berbicara di depan umum, apakah rapi? Apakah berantakan? Itu juga mempunyai pengaruh teman-teman. Dan pengaruhnya cukup besar, yaitu 55%. Dan kondisi juga. Teman-teman ketika berbicara di depan umum, pastikan kondisinya fit, tidak sakit ya, maksudnya kalau energinya juga dibutuhkan. Visualnya, jangan sampai berbicara presentasi, misalnya bertemu dengan orang baru, mau misalnya seminar, tapi pembicaranya lusuh, kayak gak mandi seminggu gitu. Pasti kan akan mengganggu kan ya. Maka visualnya ini, tampil ini keberhasilannya 55%. Jadi ini adalah teknik public speaking yang teman-teman perlu pahami, yaitu dari apa yang kamu katakan, apa yang kamu suarakan, dan apa yang kamu tampilkan. Oke, boleh dilanjut? Oke teman-teman, nah ini ada menyusun konsep dasar public speaking. Nah yang pertama itu teratur. Maksudnya teratur apa? Kita berbicara menyusun kalimat. Kalimatnya tuh gimana sih biar teratur? Biar orang yang mendengarkan itu paham. Jadi kunci yang pertama yaitu teratur. Kita belajar menyusun kalimat yang baik. Setelah teratur yaitu terstruktur. Terstruktur itu adalah pola public speaking. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, pastikan ada introduction-nya, ada pembukaannya. Kayak tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah introduction ada juga body atau materi. Nah, saat ini Kak Viva sedang berada di body-nya, sedang menyampaikan materinya. Nah, setelah body ini ada closing. Nah, teman-teman jika ingin public speaking-nya saat berbicara di depan umumnya diterima berkesan di hati audiensnya, bisa dikasih closing-closing yang memang
Sampai sini paham? Oke, kita next. Nah, 3 aspek penting dalam public speaking, yaitu shoulder. Jadi teman-teman, berbicara di depan umum, pede. Jangan merasa rendah diri. Jangan public speaking tapi posisi badannya seperti ini, membungkuk, tapi tegak. Bahunya dibuka selebar-lebarnya. Nah, setelah bahu dibuka lebar, tangannya dimainkan teman-teman. Jangan cuma dimasukkan ke saku. Karena kalau tangan dimasukkan ke saku itu kelihatannya arogan, sombong. Jadi bisa dimainkan gestur tangannya. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Dibuka. Nah, setelah permainan gestur tangan juga bisa berdiri steady. Jadi kita tuh boleh berdiri tegak dan boleh juga berjalan-jalan, tapi tidak wirawiri ya, itu akan mengganggu. Nah, setelah dari 3 aspek penting ini, kira-kira paling susah bagian mana teman-teman? Tegak, tangannya diem atau apa? Gestur? Tegak. Sampai enaknya. Kira-kira apa teman-teman yang paling susah di bagian mana? Gestur ya. Kadang bingung ya, tangannya tuh mau diletakkan di mana sih? Di sini. Susah di sini, kayaknya wagu gitu ya. Nah, ini perlu pelatihan teman-teman, karena terbiasa. Jadi teman-teman mulai sekarang boleh mencoba meletakkan tangannya ketika berbicara di depan umum itu mau ditaruh di mana. Oke, boleh next. Tatapan matanya. Jangan teman-teman berbicara di depan umum tapi pandangannya ke atas. Padahal audiensnya di depan. Siapa yang presentasi suka nantepnya kemana-mana? Siapa? Gak usah senggol-senggolan, ya kayaknya kita sendiri gitu ya. Jadi pastikan kalau misal kita presentasi, tatap wajah teman-teman kalian, tatap matanya. Jangan tatap lehernya ya, ke lehernya ada kalungnya bagus kita tatap ya. Jadi tatapnya matanya, biar pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan tepat. Oke, boleh next sekarang? Nah teman-teman, yuk kita bersama-sama mencoba ini. Jadi ada satu cara agar suara kita itu terdengar ramah. Teman-teman pernah dengar nggak? Orang kayaknya ngomong kok sambil tersenyum, pernah dengar? Suara smile voice itu pernah dengar? Nah, yuk kita coba menggunakan smile with 225. Yuk kita semuanya berperhatian. Yuk kita coba senyum ke kiri, tarik ke kiri 2 cm. Yuk. Oke. Tarik, gak usah ketawa ya. Tarik ke kiri 2 cm. Tarik ke kanan 2 cm. Yuk, tahan selama 5 detik. Coba aja ngomong sampai giginya dibuka kan? Giginya dibuka. Ambil aja temennya senyum sambil berbicara. Itu adalah smile voice-nya. Oke, setelah itu boleh lanjutkan kan? Voice. Nah, suara perlu diperhatikan. Ketika kita berbicara di depan umum, perlu penyesuaian volumenya. Kalau saya ngomongnya kayak gini, kekencengan gak? Kekencengan, maka harus diatur. Setelah itu ada filler tadi ya, hindari of filler. Setelah itu adalah intonasi. Intonasinya dijaga, jangan flat-flat aja, tapi dimainkan. Setelah itu juga kejelasan atau kejelian. Kalau bicara ya sudah, mulut kita dibuka lebar. Jangan ya selamat pagi teman-teman semuanya, gak jelas. Tapi akan beda kalau kita membuka lebar mulut kita. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, jelas? Jelas. Nah itu kejelian. Energi juga. Pastikan kita sebelum berbicara di depan umum punya tenaga yang kuat. Jangan sampai kadang ada teman-teman kita berbicara di depan umum dengan kondisi yang sakit. Misalnya, assalamualaikum teman-teman. Maaf ya, saat ini saya lagi gak enak badan. Itu kan kasihan ya. Jadi rasa dikasihani. Jadi pastikan teman-teman punya energi yang kuat. Oke, boleh di-next sekarang? Nah, yuk latihan artikulasi. Latihan pengucapan non-vokal dan konsonan. Latihan membaca dengan suara keras. Oke, kakak boleh di-next? Kelapa diparut, kepala digaruk. Ada yang bisa ngomong ini?
artikulasi. Bilang kelapa diparut, kepala digaruk berkali-kali ya. 4 kali ya. Coba mulai dari sini dulu. Oke, hafalin dulu ya. Oke. Oke, sudah ready semuanya? Sudah ya? Nah, dari sini aja. Laki-laki pemimpin. Pemimpin itu harus menghafalin. Oke. Kenapa dibarut kepala digaruk? Kenapa dibarut kepala Kenapa dibarut kepala digaruk? Kenapa dibarut Kenapa dibarut kepala digaruk? Kenapa dibarut kenapa Kenapa dibarut kepala digaruk? Kenapa dibarut kepala digaruk? Kenapa dibarut kepala digaruk? Kepala dibarut. Kenapa diparut? Kepala digaruk. Kalau kepala Kenapa diparut? Kepala digaruk. 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 Oke, terima kasih. Gimana teman-teman? Susah nggak? Susah ya, untuk melatih artikulasi itu susah. Oke, boleh ditepuk tangannya paling meriah. Oke, terima kasih kakak. Oke, oke teman-teman, silakan kembali duduk ya. Berikutnya penyampaian materi mengenai public speaking. Bahwa public speaking bukan hanya tentang suara aja, tapi banyak komponennya. Tadi bagaimana kita mengatakannya, apa yang kita katakan dan bagaimana yang kita tampilkan itu termasuk bagian dari public speaking. Oke, boleh next. Nah, teman-teman, public speaking memang susah, tapi kita pasti akan bisa karena terbiasa. Kuncinya 6L. Ada yang tahu 6L? Latihan, 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 dan terus latihan. Nah, teman-teman, berikut penyampaian materi dari Kak Viva. Kalau misal teman-teman ada yang mau disampaikan, boleh nanti menghubungi Kak Viva kalau bisa berkenan dengan DM. Kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman atas kesempatannya dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misal dari Kak Viva ada salah kata, baik perilaku maupun ucapan, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan Kak Viva kembalikan lagi kepada MC. Silakan Kak. Terima kasih banyak